Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Odika Nastiti Toisuta dengan NIM C1D1 21014, Prodi Bisnis Digital, Universitas Jambi. Di sini saya ingin menjelaskan tugas saya yang itu tugas strategi manajemen. Inilah soalnya ada 6. Saya akan menjawab 6 soal ini. 1. Jelaskan apa itu implementasi strategi. Implementasi strategi adalah proses pengubah rancangan strategi menjadi tindakan counter yang dapat dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Ini melibatkan mengolahkan sumber daya yang menetapkan tugas dan tanggung jawab kepada orang-orang dalam organisasi untuk mewujudkan rancangan strategi. Implementasi strategi melibatkan beberapa tahap, termasuk merancang rancangan aksi yang terperinci, mengoleksikan sumber daya yang diperlukan, mengembangkan prosedur dan proses yang diperlukan, memotivasi dan melibatkan karyawan, dan memantau kemajuan dalam pencapaian tujuan. Implementasi strategi juga memerlukan komunikasi yang efektif dan berkoordinasi di antara seluruh anggota organisasi untuk memastikan bahwa semua orang bekerja menuju tujuan yang sama. Karena implementasi strategi adalah melibatkan perubahan dalam organisasi, maka seringkali perlu dilakukan pengelolaan perubahan dan pelatihan karyawan yang tepat. Jelaskan hubungan strategi dengan struktur organisasi menurut Hollander. Art Hollander adalah seorang ahli manajemen yang menekankan pentingnya hubungan antar strategi dan struktur organisasi. Struktur organisasi dan struktur saling terkait dan saling memenuhi satu sama lain. Dia mendapatkan bahwa organisasi yang efektif harus dirancang untuk mendukung strategi bisnis yang spesifik. Dalam hal ini, struktur organisasi harus disesuaikan dengan strategi yang sedang dijalankan. Slender juga berpendapat bahwa struktur organisasi tidak banyak menentukan bagaimana pekerjaan di organisasi, tetapi juga menentukan bagaimana informasi mengalir di dalam organisasi. Saya menekankan pentingnya pemikiran jangka panjang dalam merancang struktur organisasi. Dia mendapatkan bahwa organisasi harus merancang struktur mereka untuk beberapa tahun ke depan, dan bahwa struktur harus disesuaikan dengan perubahan dalam strategi bisnis. Dalam kesimpulannya, Hender berpendapat bahwa strategi dan struktur organisasi harus dilihat sebagai satu tujuan yang saling terkait. Strategi bisnis harus membantu struktur organisasi, dan struktur organisasi harus dirancang untuk mendukung strategi bisnis yang sedang dijalankan. 3. Jelaskan perbedaan antara formasi strategi dan implementasi strategi. Formasi strategi adalah implementasi strategi adalah 2 tahap penting dalam proses perancangan strategi. Promosi strategi adalah tahap di mana organisasi menyampaikan rancangan strategi yang memiliki arah bisnis yang akan diambil. Ini melibatkan analisis lingkungan, internal dan eksternal, menetapkan tujuan dan sasaran, memilih strategi yang sesuai dengan merumuskan rancangan terkait untuk mencapai tujuan. Sementara itu, implementasi strategi adalah tahap di mana organisasi mulai menjalankan rancangan strategi yang telah dirumuskan. Implementasi strategi melibatkan mengubah rancangan strategi menjadi tindakan kontrak yang dapat dilaksanakan untuk melibatkan pengoleksian sumber daya yang diperlukan, menetapkan tujuan dan tanggung jawab, motivasi dan melibatkan karyawan, serta memantau kemajuan dalam mencapai tujuan. Perbedaan utama antara informasi strategi dan implementasi strategi adalah bahwa informasi strategi berfokus pada pengembangan rancangan strategi, sedangkan implementasi strategi berfokus pada menjalankan rancangan strategi yang telah dirumuskan. Informasi strategi adalah tahap di mana organisasi merumuskan tujuan dan strategi, sedangkan implementasi strategi melibatkan mengoleksikan sumber daya yang melakukan tindakan konkret untuk mencapai tujuan tersebut. Secara umum, informasi strategi dan implementasi strategi saling berkait, dan keduanya harus dilakukan dengan baik untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kegagalan dalam salah satu tahapan terdapat mengakibatkan kesulitan dalam mencapai tujuan bisnis yang telah ditetapkan. Yang keempat, struktur organisasi dikelompokkan menjadi organisasi primitif, organisasi fungsional, organisasi divisional, dan organisasi meritik. Jelaskan masing-masing kelompok struktur organisasi. Baik, berikut adalah penjelasan singkat mengenai keempat jenis struktur organisasi yang telah disebutkan. Diuraikan dari yang paling sederhana hingga yang lebih kompleks. Organisasi primitif merupakan bentuk organisasi yang paling sederhana, biasanya berdiri dari beberapa individu yang bekerja sama secara informal tanpa adanya struktur formal yang
atau hierarki yang jelas. Organisasi semacam ini dapat ditemukan dalam kelompok masyarakat yang bekerja sama untuk tujuan tertentu, kelompok teman-teman yang berkumpul untuk bermain bola atau sejenisnya. Yang kedua ada organisasi fungsional, merupakan bentuk organisasi di mana pekerjaan dikelompokkan berdasarkan fungsi-fungsi spesifik, seperti departemen keakuntansi, departemen pemasaran, dan departemen produksi. Departemen tanggung jawab yang berbeda-beda dalam organisasi dan memiliki keahlian khusus yang diperlukan untuk menjalankan tugas-tugas mereka. Organisasi fungsional sering digunakan oleh perusahaan yang memproduksi produk atau layanan kompleks. Yang ketiga ada organisasi divisional, merupakan bentuk organisasi yang digunakan oleh perusahaan besar dan bermacam produk atau layanan. Perusahaan ini dikelompokkan menjadi beberapa unit bisnis yang independen atau divisi. Setiap divisi bertanggung jawab atas produksi atau layanan tertentu dan memiliki otoritas penuh dalam mengambil keputusan terkait dengan produk atau layanan tersebut. Contoh perusahaan yang digunakan organisasi divisional Gamble General PepsiCo. Organisasi maritim merupakan bentuk organisasi yang digunakan oleh perusahaan yang diproduksi di industri maritim seperti perusahaan pelayanan atau perusahaan minyak dan gas. Organisasi maritim terdiri dari beberapa divisi yang memperolehkan kapal, divisional, perusahaan minyak atau gas dan sebagainya. Setiap divisi bertanggung jawab atas operasi mereka sendiri dan mengambil keputusan terkait dengan proses tersebut. Contoh perusahaan yang menggunakan organisasi Della Royal, Dutch Shell, dan Marex. Selagi perlu diketahui bahwa urutan ini bukanlah sebuah peringkat, melainkan hanya urutan dari bentuk organisasi yang paling tersederhana hingga yang lebih kompleks. Setiap bentuk organisasi memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing dan pilih tergantung pada jenis bisnis dan kebutuhan organisasi tersebut. 5. Carilah contoh struktur organisasi perusahaan. Struktur organisasi perusahaan adalah susunan dan hubungan antar bagian-bagian yang ada dalam perusahaan. Contoh struktur organisasi perusahaan antara lain fungsional, divisi, martis, hierarki, jaringan, dan tim. Setiap struktur memiliki kelebihan dan kelemahan tertentu, sehingga perusahaan harus memilih struktur yang paling sesuai dengan tujuan bisnisnya. Keenam adalah apa itu budaya organisasi, jelaskan bagaimana budaya organisasi bisa membantu mencapai visi dan misi perusahaan. Budaya organisasi adalah pandangan dan cara hidup yang dibagi oleh anggota organisasi yang tercermin dalam nilai norma, kepercayaan, dan praktik yang diadopsi oleh perusahaan. Budaya organisasi yang kuat dapat membantu mencapai visi dan misi perusahaan dengan cara memotivasi karyawan, mengembangkan identitas perusahaan, mengurangi konflik, dan meningkatkan adaptasi terhadap perusahaan. Perusahaan harus membangun budaya organisasi yang konsisten dan nilai-nilai dan misi perusahaan untuk mencapai tujuan bisnis yang telah ditetapkan. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau salah kata, mohon maaf. Dan bila kalian ingin menambahkan atau ingin memberi pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.